Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang pasal yang menerangkan tentang masalah zakat harta dagangan, kemudian ma'ani zahabi wal fidah, yaitu barang tambang emas dan perak. Yang ketiga adalah rikas, barang temuan harta orang jahiliyah, ya, barang temuan, ya harta karun lah kayak gitu. Nah, faslun, adapun fasal takumu urudut tijarati inda akhiril hauli bimasturiyat bihi sawaun kana samanu mali tijarati nisoban amla fa in balagot qimatul urudi akhirul hauli nisoban zakkaha wa illa fala wa takumu urudut tijarati. Dan di sini fasal yang menerangkan tentang masalah harta dagangan. Wa takumu urudut tijarah, dan barang dagangan tersebut, harta dagangan tersebut inda akhiril hauli, yaitu ketika sudah mencapai di akhir tahun, bimaus teriyat, yang mana di sini dengan sesuatu yang dibelinya, sawaun kana, baik itu samanun mali tijarati, baik pembayaran harta dagangan tersebut nisoban, sudah mencapai satu nisob, amla atau tidak. Fa in balagot qimatul urudi akhirul hauli nisoban, jika seumpamanya harta dagangan tersebut sudah mencapai satu nisob, nah di akhir tahun, jadi di akhir tahun dia sudah mencapai satu nisob, zakah, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Wa illa fala, dan jika urudut tijarah ini belum sampai pada nisabnya di akhir tahun, maka tidak wajib dizakati. Wa yahuju min zalika, harta dagangan tersebut harus dikeluarkan zakatnya ba'da bulughi qimati mali tijarati nisoban, setelah mencapai sesudah jumlah harganya mencapai satu nisob. Rubul usri minhu, yaitu seperempat dari sepersepuluhnya. Jadi itu sudah mencapai jumlah harganya sampai satu nisob, yaitu seperempat atau seperempat dari sepersepuluhnya. Jadi yang namanya harta dagangan itu merupakan harta yang terdiri atas rupa barangan dagang, atau yang biasa disebut di dalam kitab-kitab itu sil'ah, harta yang berkumpul setelah proses perdagangan, piutang dagang, dan dikurang dengan utang.
Jadi kalau misalkan kita runut ya, kita komposisikan dari harta dagangan tersebut, yang pertama itu nukut, dinar dan dirham, atau kalau sekarang di Indonesia itu sudah menggunakan rupiah. Nah, kemudian ditambah dengan harga jual barang dagangan. Jadi harga jualnya berapa nih tambahannya. Kemudian ditambah piutang yang bisa diharapkan penunaiannya. Nah, piutang yang bisa diharapkan penunaiannya ini contoh misalkan kayak toko grosir memberikan hutang kepada toko kecil. Misalkan anggaplah 10 juta dia kasih hutang. Nah, dalam tempo seminggu dia kasih dia bayar kayak gitu. Nah, biasa kalau misal di Kutai Barat di tempatku itu umum terjadi ya kan, toko besar grosir itu memberikan piutangnya, memberikan hutang kepada toko kecil seperti itu. Biasanya sih mingguan itu, seminggu sekali dia bayar hutangnya. Kemudian dikurang dengan utang modalnya. Nah, itu nanti baru. Nah, untuk hitung-hitungan lebih jelasnya masalah urudut tijarah ini, teman-teman bisa tanyakan sama Ustadz atau bagian badan amil zakat di tempat-tempat antum semuanya. Jadi bisa ketahuan itu berapa yang mesti harus dizakati. Kalau misal ini dijelaskan di sini, semuanya mungkin nggak banyak juga pembahasannya. Mungkin ada 1 jam khusus untuk membahas dengan urudut tijarah, karena urudut tijarah ini juga melingkupi kalau nggak salah yang saya baca di kitab-kitab lain itu budak mukotob juga seperti itu. Ya, budak-budak itu juga ini. Ada juga zakatnya di situ. wa mastuhrija min ma'adi zahabi wal fiddati. Adapun sesuatu yang dikeluarkan dari tambang, nah emas dan perak, yahruju minhu, jika sudah mencapai yahruju minhu in balagot nisoban, jika sudah mencapai satu nisab, nah maka di sini rubul usri fil hali in kanal mustahriju min ahlil wujubiz zakati. Nah, maka wajib dikeluarkan zakatnya seketika, yaitu rubul usri fil hali, 1/4 dari 1/10. Ingkanal mustahriju, jika orang yang mengeluarkannya tersebut adalah ahli yang berkewajiban zakat, ya. Jadi memang sudah orang yang sudah pas lah kayak gitu, dia syarat-syaratnya, dia orang muslim, kemudian juga dia orang kaya dan lain sebagainya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau misal di sini para penambang, ya istilahnya pengusaha besarnya lah kayak gitu kan, orang non muslim, Amerika kah, Cina kah dan lain sebagainya, maka dia tidak dikenai zakat tapi pajak seperti itu. Wal mi'adu jam'u ma'dani, wal ma'adinu jam'u ma'danin bi fathi dalihi wa kasriha. Jadi lafadz ma'adin di sini jamak dari lafadz ma'din, dibaca fathah huruf dalnya atau dibaca kasroh. Ismun dimakalin khalaqallahu ta'ala fihi zalika mimawatin au milkin. Nah, jadi yang dimaksud dengan ma'adinu atau ma'danin di sini adalah nama suatu tempat
Nah, ismun dimakanin, nama suatu tempat, khalaqallahu ta'ala, yang mana Allah ciptakan, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi terhadap fihi di dalam tempat tersebut, makdanin tersebut, mimawatin au milkin, yang mana terdapat emas dan perak di sini. Jadi ma'danin ini atau ma'adin di sini adalah tempat, ya, atau bumi yang mana hak miliknya itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya terdapat emas dan perak di situ. Wa ma yujadu minarikazi. Nah, tadi kita bahas tentang zakat tambang emas dan perak. Sekarang yang kita bahas adalah rikas. Ya, apa itu rikas? Wa ma yujadu minarikazi wa huwa finul jahiliyati wahia al-halul lati kanat alaihal arabu qoblal islami minal jahli billahi wa rasulihi wa syara'ihil islam. Yang dimaksud dengan rikas di sini adalah wa ma yujadu minar rikas, sesuatu yang ditemukan dari harta rikas, wa huwa finul jahiliyah, yaitu harta yang terpendam dari orang jahiliyah. Wahia, nah, pengertian dari jahiliyah ini adalah al-halul lati kanat alaiha, keadaan yang terjadi pada orang-orang jahiliyah atau seorang jahiliyah, al-arabu, yaitu orang Arab, qoblal Islam, sebelum memeluk agama Islam, sebelum Islam lah, kayak gitu ya, sebelum Islam, minal jahli billahi wa rusulihi, yang mana mereka itu akibat dari kebodohannya tentang Allah dan Rasulnya, wa syara'ihil Islam, dan tentang syariat agama Islam. Jadi mereka itu tidak tahu yang namanya Allah dan Rasulnya serta syariat agama Islam, itu yang namanya jahiliyah, ya. Fafihi ayrikazi al-khumusu. Nah, harta rikas itu zakatnya adalah seperlimanya. Wa yusraful masrafaz zakati alal masyhur, dan harta rikas dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan zakat, demikian menurut pendapat yang masyhur. Wa maqabiluhu annahu yusrafu ila ahlil khumusil mazkurina fi ayatil fa'i, yang mana di sini, dan pendapat itu didasarkan pada perbandingan bahwa sesungguhnya seperlima itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yang berhak menerimanya ini adalah seperlima. Yang tersebut semuanya di dalam ayat Al-Fa'i. Nah, itu tadi pembahasan pasal yang menjelaskan tentang pertama harta dagangan, yang kedua barang tambang emas dan perak, yang terakhir adalah rikas, ya, barang temuan orang jahiliyah, ya, atau harta karun lah, seperti itu, yang memang itu mempunyai nilai nantinya itu juga mesti harus dizakati, ya. Kalau zakatnya rikas itu seperlimanya, kemudian kalau zakatnya emas dan perak, tambang emas dan perak itu 1/4 dari 1/10, kemudian kalau urudit tijarah itu 1/4 dari 1/10-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Ya, ini singkat saja karena kalau pembahasan di dalam kitab Fathul Qorib itu ya seperti inilah, gitu kan, nggak dijelaskan secara detail terlebih dahulu. Kita mesti harus memahami istilah-istilahnya, ya, kemudian berapa harta yang harus dizakati. Nah, kalau misalkan lebih detailnya itu ada kitabnya tersendiri, ya, dibahas kitabnya tersendiri, atau mungkin teman-teman bisa langsung bertanya ke Badan Amil Zakat yang berkenaan, ya, yang dekat dengan tempat antum, gitu kan. Jadi misalkan di Kutai Barat kan teman-teman ada yang banyak nih, terutama orang-orang suku Bugis, ya kan, yang punya harta dagangan itu. Nah, bisa tanyakan ke Badan Amil Zakat. Nah, nanti bisa tuh diaudit itu. Kalau nggak salah itu ada juga sistem auditnya, tapi kayaknya bukan di Badan Amil Zakat, tapi di akuntan publik syariah, gitu kan. Diaudit dulu, diobok-obok dulu kan, dihitung-hitung berapa ininya, berapa keuntungannya, berapa ininya, kerugian daripada bayar karyawan apa segala macam, di situ kan baru laba bersihnya berapa. Itu nanti setelah itu, nah, baru bisa dikeluarkan zakatnya, misalkan 2,5% kah atau berapa. Kemudian di sini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pembuatan konten ini masih terdapat banyak kesalahan, kekhilafan, dan juga kata-kata saya yang menyinggung. Kemudian apabila ada kritikan, saran, pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.